Halo, selamat pagi semua. Dengar suara saya ya? Selamat pagi, Masuk, halo. Pak. Ya, Iya Pagi, Pak, dengar Pak. Pak. Pagi Pak. oke. Oke, ya selamat datang di mata kuliah System Testing and Implementation untuk week kedua ini ya. Ya ini kita kuliah ke week kedua setelah kemarin kita sudah perkenalan mengenai apa itu software testing dan juga kemarin kita sudah membahas sedikit tentang contoh-contoh terkait dengan error-error ya ataupun bugs yang pernah kalian temui. Oke ya. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi kita tentang software testing. Jadi pembahasan kita kan ada dua, system testing and implementation. Untuk permulaan kita belajar mengenai sistem testing dulu. Setelah itu baru kita belajar tentang implementationnya. Oke ya. Oke, mungkin minggu ini kita akan belajar lebih dalam terkait dengan beberapa dasar-dasar yang ada di sistem testing ya. Oke. Ini sebelum kita mulai ini sudah mandi semua ya. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah gosok gigi ya. Sudah bangun juga ini harusnya ya. Oke Enggak ya. Pak, Ya. belum Pak. Dari kelihatan dari suaranya kok masih kayak bangun tidur semua ini kayaknya. Ini saya Enggak lihat. Pak, saya enggak Pak. Oh ya, oke. Ini saya lihat ada 38 peserta dari 40. Oke, ini kalian tepat waktu semua ya. Kalau saya lihat kuliah lewat Zoom itu lebih tepat waktu daripada kuliah langsung datang ke kampus kan. Langsung dibuka laptopnya, nyalain Zoom udah langsung masuk. Jadi ingat ya, nanti untuk perkuliahan kita saya kasih waktu sampai 7 lebih 10 untuk join di itu di Zoom-nya. Setelah itu nanti saya lock meetingnya, kalian nggak bisa masuk. Oke ya, tapi dari situ saya pengen nanti kalian disiplin ya, tiap kali kuliah pagi bukan hanya mata kuliah sistem testing saja, mata kuliah lain juga saya harapkan kalian juga bisa disiplin seperti ini ya. Ini bagus, udah join semua dari 40 Pak, peserta udah join izin tanya 38 Pak. ini. Oke. Kan jam 7:10 Bapak sudah kunci Pak. Ya, Kalau misal internet saya tiba-tiba mati jam 8 gitu Pak, bisa masuk lagi nggak Pak nanti Pak? bisa kalau selama kamu tidak live itu, kalau kamu buka Zoom-mu langsung itu langsung bisa login. Kalau ada permasalahan misalnya kamu nggak bisa login, tinggal bilang ke temen aja, nanti chat aja di itu ya di grupnya ya. Oke Oh ya. ya Pak. Oke, kita langsung mulai saja materi kita hari ini. Ya seperti biasa mata kuliah ini sebenarnya teorinya tidak terlalu banyak ya. Mungkin nanti kita akan lebih ke arah implementasi ataupun praktik. Cuman untuk week kedua ini kita masih ke teori. Jadi kita akan belajar mengenai fundamental of testing. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Sudah Pak. Ya, kita akan belajar mengenai fundamental of testing. Fundamental itu apa sih artinya? Fundamental itu dasar ya, dasar-dasar dari pengujian. Nanti kita akan belajar mengenai beberapa terminologi yang sering digunakan dalam software testing. Dan terminologi tersebut sebenarnya kalian mungkin sering mengatakannya atau sering sering menggunakan terminologi tersebut, tapi mungkin kalian salah mengartikan. Ya, jadi ini beberapa terminologi yang akan kita sering gunakan di software testing itu akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama ini pasti sering kalian dengar error ya. Apa sih sebenarnya error itu? Misalnya kalian buka aplikasi terus kalian menemukan error di sana, kalian nyebutnya itu error. Kadang kalian nyebutnya error, kadang kalian nyebutnya bugs ya. Kadang kalian nyebutnya
fault ya. Nah, itu beberapa terminologi sebenarnya itu punya arti masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari arti dari error sendiri, error itu adalah mistake atau misconception atau misunderstanding dari software developer. Artinya adalah software developer itu gagal mengartikan kebutuhan dari user. Jadi error itu terminologinya untuk manusia, untuk software developernya, bukan programnya. Seperti itu. Misalnya kalian disuruh membuat sebuah program kalkulator ya. Kalkulatornya itu kalau misalnya kalian membuat kalkulator yang sedikit kompleks, kalkulator untuk menghitung sebuah luas lingkaran. Nah, seperti itu misalnya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah ya, kalau kalian ingat rumusnya apa? Pi R kuadrat ya. Tapi ya, seorang software developer itu kebetulan dia bukan seorang matematika. Dia salah mengartikan rumus dari luas lingkaran tersebut. Dia disuruh membuat sebuah program untuk menghitung luas lingkaran, tapi yang dia bikin itu untuk menghitung keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran itu rumusnya pi dikalikan diameter, seperti itu. Yang salah siapa? Yang salah ya software developernya. Jadi error itu misunderstanding ya, ketidakpahaman dari seorang software tester seorang software developer atau programmer untuk mengartikan kebutuhan dari pengguna. Itu kita sebut sebagai error. Nah, oke. Ada juga ini fault atau kita sebut bisa juga kita sebut sebagai defect atau bugs ya. Fault itu ya sebuah hasil dari error. Ya. Jadi bugs itu terminologinya melekat pada programnya. Kalau kita bilang ini programnya ini ngebugs itu benar karena memang programnya tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, bugs itu merupakan hasil dari error ya, karena tadi software developernya tidak memahami kebutuhan dari user, akhirnya dia membuat program yang salah. Programnya salah dia karena memang dari awal dia mengartikan kebutuhan penggunanya salah. Suruh masukin suruh menghitung luas lingkaran tapi yang keluar itu keliling lingkaran. Itu ngebugs programnya. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah bugs itu kita melekat pada programnya, kalau error itu ke software developernya, seperti itu. Kalau kita bilang programnya ini bugs, bener. Kalau programnya error itu ya mungkin sekarang hal tersebut tidak penting, hanya berupa terminologi sih. Tapi kalau kita lihat arti dari terminologi tersebut itu seperti itu. Ya. Walaupun nanti kalian bilang programnya error, orang paham sih, ya programnya tidak sesuai dengan keinginan oleh usernya. Tapi sebenarnya itu bukan error, tapi bugs istilahnya, gitu ya. Kalau kalian nanti lihat penelitian ya, itu pasti terminologi bugs yang sering digunakan untuk mencerminkan program itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan user, bukan error. Atau bisa juga kita sebut sebagai faults atau defect ya. Defect, bugs atau fault itu sama artinya. Seperti itu. Sedangkan untuk ya note-nya ini, error itu terminologi dari developer, kalau bug itu terminologinya dari testernya. Oke ya, jadi memang error itu kita sebut sebagai ya, kenapa terminologinya developer, karena memang error itu ketidakpahaman programmer untuk menerjemahkan kebutuhan user, seperti itu. Ya sama, error ini dia terminologinya melekat pada developernya, kalau bug ini terminologinya dia melekat pada programnya ya. Ya, terminologinya ini tester maksudnya itu programnya. Bug itu kita sebut melekat ke programnya, kalau error melekat ke developernya, seperti itu. Oke, itu beberapa terminologi saja terkait dengan itu ya, software testing. Ada juga ini failures ya. Failures itu merupakan ketidakmampuan ya, inability itu ketidakmampuan sebuah software untuk melakukan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan user. Maksudnya adalah kalau kita ya, misalnya program kita itu punya banyak fitur, yang mana tiap fitur itu saling berkaitan. Nah, kalau beberapa fitur tersebut itu error ya, jadi kumpulan dari beberapa fitur yang kumpulan dari beberapa fitur yang defect itu menyebabkan failures. Failures itu adalah ketidakmampuan software untuk melakukan fungsi tertentu, yang mana fungsi tersebut itu berkaitan dari beberapa fungsi
sebelumnya. Contohnya misalnya kalau kita misalnya kalian menggunakan My Ubaya ya. My Ubaya itu bisa kalian gunakan untuk melihat nilai kalian ya. Bisa melihat nilai kalian, terus bisa melihat mungkin melihat histori dari kartu studi kalian dan lain sebagainya. Misalnya kalian mau melihat kartu studi ya, itu pasti di dalamnya waktu kalian melihat kartu studi itu mungkin ada beberapa query yang diperlukan untuk bisa menampilkan kartu studi tersebut ya. Entah itu query-nya itu merupakan query yang kompleks ya. Ya, query-nya kompleks yang mana di dalam query tersebut ada sub query-nya. Nah, misalnya ada satu bugs ya atau error yang dilakukan oleh programmernya di salah satu sub query yang menyebabkan nanti kartu studi kalian tidak akurat ya. Informasi yang disediakan tidak akurat sehingga itu kita sebut sebagai failures. Jadi dia kumpulan ya fitur yang mana fitur tersebut itu saling berkaitan dengan fitur yang lain. Ya kalau misalnya kita bicara teknis kayak tadi ya. Query yang besar di dalamnya ada sub query. Kalau query yang besar itu tidak bisa berjalan, mungkin ada error atau mungkin ada error yang dilakukan oleh software developernya atau programmernya yang mana itu dia di salah satu sub query dia salah mengetikkan sesuatu ya, salah mengartikan atau salah menerjemahkan, logikanya salah. Sehingga nanti pada akhirnya kalian tidak bisa melihat kartu studi kalian. Seperti itu. Jadi failures itu terminologinya kalau defect itu hanya satu fungsi tertentu, kalau failures itu kumpulan dari beberapa fungsi yang saling berkaitan, seperti itu. Oke. Oke ya, jadi dari error ya terbentuk fault atau defect dan pada akhirnya terbentuk failure ya. Failure itu ya programnya tidak bisa digunakan, seperti itu. Oke, ini beberapa terminologi saja. Itu bisa penting, bisa juga nggak penting. Karena memang sekarang orang bilang error, bugs, defect itu sama, sinonim ya. Kita sebut itu sebagai error atau bug nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kita kalau misalnya kalian pengen tahu dari terminologi masing-masing kata tersebut itu seperti ini harusnya. Oke, ada juga test case ya. Nah, test case ini apa sih? Test case itu merupakan sebuah data yang kita gunakan untuk melakukan pengujian. Nah, test case itu punya beberapa atribut di sini. Ada input, ada kondisi, sama ada output. Seperti itu. Misalnya ya, kita nggak bicara program. Misalnya kalian mau ngecek ya. Kalian naik motor ya. Kalian mau ngecek motor ini jalan nggak sih? Motor ini bisa nyala nggak sih? Yang harus kalian lakukan apa? Kalian harus punya input. Inputnya adalah kalian punya kunci kontak ya. Kunci kontak motor kalian. Itu kalian masukkan. Kondisinya apa? Kalau kalian pengen ngecek ya. Kalian pengen ngecek apakah motor kalian itu nyala atau enggak. Kondisinya sekarang apa? Kondisinya mati. Nah, output yang diharapkan saya pengen nanti setelah saya starter ya motor saya, itu nanti outputnya itu motornya nyala. Seperti itu. Jadi ada input, kondisi sama output. Sama kalau kita implementasikan ke sebuah program, misalnya kalian mau, misalnya yang paling simpel deh, kalian mau menguji fitur login ya. Login itu seperti apa ya? Saya punya inputnya bisa username, bisa password plus captcha. Seperti itu. Kondisinya misalnya sekarang saya connect ke internet, komputer saya, laptop saya connect ke internet, saya buka web browser, web browsernya buka di halaman web tertentu. Output yang diharapkan, outputnya adalah saya pengen tahu apakah berhasil login atau tidak berhasil login. Nah, kalau kalian mau membuat test case, otomatis kalian harus punya 3 kriteria ini. Ya, program apapun itu kalau kalian mau menguji harus kalian punya inputnya, kondisinya sama outputnya itu seperti apa. Oke ya. Oke, sudah saya jelaskan dari contohnya. Kalau tes skenario ya, tes skenario ini apa? Bentar. Tes skenario itu merupakan gabungan dari beberapa test case ya. Jadi test case 1, test case 2 sama test case 3 misalnya. Itu kita gabungkan membentuk sebuah tes skenario. Misalnya kalian pengen menguji sistemnya perwalian FT. Perwalian FT itu saya pengen ambil kuliah tertentu di FPP 1 misalnya. Kalian mau mengambil mata kuliah System Testing and Implementation. Itu berhasil nggak sih saya mau mengambil mata kuliah tersebut? Nah, maksudnya programnya itu bisa nggak sih mengakomodasi kebutuhan saya untuk mengambil mata kuliah sistem testing? Kalian harus melakukan tes skenario di sini.
test case yang pertama kalian harus nguji dulu berhasil login atau enggak, ya kan? Kalian harus login dulu, buka halamannya perwalian FT, masukin test case dulu di sana. Inputnya berupa username, password, sama kondisinya. Misalnya kalian nyala komputernya, terus outputnya yang pertama saya berhasil login dulu. Oke ya. Yang kedua, setelah itu saya kurang tahu kalau di perwalian FT itu kondisi halaman webnya yang dari sisi mahasiswa saya kurang tahu sih. Ya mungkin anggap saja test case yang kedua ini kalian menekan button atau menekan menu tertentu ya untuk mengambil mata kuliah, misalnya seperti itu. Ya, kondisinya apa inputnya? Ya inputnya kalian memilih menu tertentu ya, misalnya memilih menu atau button tertentu di perwalian FT, terus kalian klik. Nah, kondisinya sama, kondisinya connect ke internet. Outputnya itu berhasil menampilkan halaman untuk mengambil mata kuliah enggak? Nah, seperti itu. Test case yang kedua. Test case yang ketiga adalah kalian memasukkan, misalnya kalian mau memilih kan ya, memilih mata kuliah sistem testing, kalian pilih, terus kalian ambil seperti itu. Itu berhasil keambil atau enggak? Nah, kalau berhasil berarti outputnya sukses, kalau gagal outputnya ya gagal, seperti itu. Jadi tes skenario itu merupakan gabungan dari beberapa test case. Nah, kalau kita bicaranya kalau kita mau menguji sebuah sistem yang besar, itu kita pasti punya tes skenario. Yang mana tes skenario itu punya beberapa test case kecil di sana. Nah, ini bisa juga nanti kalau kalian membuat tugas akhir, itu ada bab pengujian ya, bab 6. Itu bisa kalian gunakan skenario-skenario untuk menguji sebuah sistem ya. Jadi program kalian itu banyak fiturnya, terus kalian coba uji satu-satu dari tiap fitur tersebut. Dan mungkin fitur itu punya subfitur. Nah, fitur ini bisa saya akses kalau fitur ini dan ini sudah berhasil saya uji ya, sudah berhasil, outputnya berhasil. Nah, seperti itu tes skenario. Oke, ini mungkin yang sering kita akan gunakan itu test case ya, test case sama test skenario. Jadi kalau saya bilang test case, jadi maksudnya adalah kamu mau menguji sebuah sistem, inputnya apa, terus kondisinya seperti apa, outputnya seperti apa ya. Jadi test case itu seperti itu, data yang kita gunakan untuk menguji sebuah sistem dan juga kondisinya sama output yang mau kita uji. Nah, saya pengen kalau kita menguji sistem itu harusnya kita harus tahu outputnya kan ya, output yang diharapkan itu seperti apa. Jadi outputnya itu bukan hanya sukses saja, output yang gagal juga kita harus pertimbangkan. Misalnya kita mau uji login, kan kita pasti tahu loginnya ini outputnya itu berhasil atau gagal. Nah, seperti itu kan. Semua fitur itu pasti punya output. Jadi kalau kalian mau menguji, kalian mau membuat sebuah test case, itu harusnya test case-nya itu mengakomodasi semua kemungkinan outputnya. Ya, oke, kita kasih contoh yang simpel lagi. Kalian mau menguji inputnya untuk login ya. Login itu kalian harus masukin beberapa inputan yang bervariasi. Misalnya passwordnya benar, username-nya salah. Username-nya benar, passwordnya salah. Username-nya salah, passwordnya salah juga. Nah, seperti itu. Dari tiap test case itu kan punya output masing-masing. Nah, kalau kita mau menguji sebuah sistem itu kita harus mempertimbangkan semua outputnya. Jadi kita nggak boleh nguji pakai test case yang outputnya berhasil. Tapi kalau outputnya gagal kita harus coba uji seperti itu. Ya, semakin bervariasi test case kita, ya otomatis akan memungkinkan kita mendapatkan bugs-bugs dengan lebih banyak lagi ya. Semakin banyak bugs-nya ya yang kita temukan semakin bagus harusnya. Oke. Ada juga ini tes Oracle. Nah, Oracle itu bukan itu ya, bukan nama startup Oracle ya. Tapi Oracle ini maksudnya adalah kita itu mau menguji sebuah sistem tapi berdasarkan software sebelumnya atau software sejenis. Kita compare ya. Misalnya ya kalau kita mau menguji, kalian mungkin kalau kalian ambil mata kuliah MedPen, kalian di bab 3 itu menganalisa dari software-software yang sudah ada. Nah, misalnya saya mau bikin software untuk kasir ya, untuk POS ya, point of sales. Saya pengen tahu, saya menggali dulu dari sistem-sistem point of sales, sistem kasir yang sudah ada sekarang. Nah, seperti itu. Kalian sudah punya data-data program yang sudah memang sudah dibuat untuk point of sales. Terus kalian bikin program kalian, point of sales milik kalian. Tes Oracle itu kalian membandingkan. Kira-kira kalau punya saya ini, kalau saya bandingkan dengan sistem yang lain, itu kelebihannya apa? Ya. Terus kekurangannya apa?
misalnya di sistem yang lain itu ada fitur ini sedangkan di punya saya tidak ada fitur ini. Harusnya tes Oracle itu menggali kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh user tapi dengan cara membandingkan dari sistem atau software yang lain, seperti itu. Ya, misalnya dulu untuk itu ya, untuk taksi online dulu mungkin Gojek itu tes Oracle-nya dengan Uber karena Uber sudah ada terlebih dahulu daripada Gojek kan ya. Dia tes Oracle, ya dia menggali kebutuhan dari sistem yang sudah ada, terus dia dapat knowledge dari sana, dia terapkan ya. Jadi tujuannya adalah kita melihat ya, kita membandingkan dengan sistem sebelumnya untuk menganalisa kira-kira kebutuhan fitur apa yang belum kita cover, seperti itu. Tes Oracle ya. Ada juga ini tes bed ya. Tes bed itu bukan menguji kasur ya. Tes bed itu kita menguji sebuah sistem itu setelah kita kombinasikan ya, setelah kita benar-benar implementasikan di sebuah environment tertentu. Ya, ini penting juga ya. Ini kaitannya sama implementation ya, software testing and implementation. Misalnya kalian mau membuat sistem, kalian coba di laptop kalian berhasil jalan semuanya pas ya, nggak ada yang error. Tapi ternyata setelah dipasang di laptopnya user itu nggak bisa jalan semua. Nah, ini juga penting. Ini kaitannya misalnya kalian mau membuat sebuah sistem ya, membuat sebuah software, kalian harus pertimbangkan requirement-nya. Ya sama kan, kalau kalian mau download software, download aplikasi dari internet, kalian pasti lihat requirement program ini jalan minimumnya itu apa. Misalnya game lah, itu yang paling sering kalian cari ya. Misalnya kalian suka game FIFA ya, game FIFA itu pasti ada minimum requirement ya kan ya. Jadi minimum requirement itu misalnya prosesornya minimal Core i5, terus DDR-nya minimal DDR4 8 GB seperti itu. Nah, itu apakah benar sih? Misalnya kita uji program kita dengan minimum requirement. Misalnya kita uji program kita, misalnya kita bikinnya di laptop kita yang mungkin requirement-nya itu di atas minimum requirement yang dibutuhkan oleh program tersebut. Nah, laptopnya user itu ya requirement-nya lebih rendah daripada requirement dari laptop kita, misalnya seperti itu. Terus kalian uji coba di sana. Itu kita sebut sebagai test bed. Jadi kita uji benar-benar saat program itu diterapkan di environment usernya, seperti itu. Bukan cuma environment softwarenya kita uji, tapi hardwarenya juga apakah mendukung program kita ya. Program kita ini apakah berjalan atau enggak sih di hardware usernya, seperti itu. Ya, ini gambarnya kayak itu ya, aplikasi kasir ya, point of sale ya. Dia coba uji programnya itu di requirement kasirnya ya. Environment kasir ini mungkin ya, laptop ini komputer ini spesifikasinya enggak sebesar spesifikasi dari laptop kita, dimana saat kita develop program tersebut. Belum tentu kita jalankan di requirement seperti ini ya. Belum tentu kita jalankan di environment seperti ini tuh jalan. Nah, kita harus uji seperti itu. Nah, jadi kita uji dengan kemungkinan terburuk. Nah, kalau kita bisa sebut minimum requirement-nya seperti ini, ya kita harus uji dengan minimum requirement tersebut. Oke. Kalau good software quality itu apa sih ya? Good software quality itu seperti yang pernah saya bilang di pertemuan sebelumnya, bukan hanya software yang berkualitas, itu bukan hanya software yang bebas dari bugs ya. Tapi software tersebut adalah software yang bisa memenuhi kebutuhan penggunanya ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi penggunanya. Bukan hanya bebas error saja. Program kita sudah bebas error, sudah nggak ada bugsnya, tapi nggak bisa digunakan oleh user karena memang anggap saja tampilannya itu terlalu kompleks ya. Saya mau cari menu ini kok sulit sih di mana? Nah, itu software quality-nya bagus atau enggak kualitas softwarenya? Ya nggak bagus karena memang walaupun tidak ada bugs di sana, tapi user itu sulit untuk menggunakannya. Nah, seperti itu. Jadi software quality itu banyak kriterianya ya, bukan hanya bebas bug saja, tapi juga mudah digunakan ya, terus memenuhi kebutuhan customer. Semua permasalahan customer itu bisa diselesaikan, solusinya ada kalau menggunakan program saya, dan itu tidak menyulitkan customer kita, seperti itu. Nah, ini beberapa kriteria ya, kalau kita bilang software quality yang bagus itu banyak sekali kriterianya. Jadi ini nggak kelihatan, sebentar.
Ini saya naikkan dikit. Oke, beberapa kriterianya adalah misalnya yang pertama correctness. Ini yang mungkin akan jadi fokus kita ya. Correctness itu adalah software quality-nya, software kita itu memang berjalan, tidak ada error, tidak ada bugs di sana. Yang kedua reliability. Nah, reliability itu apa sih? Reliability itu seperti yang saya sebutkan tadi. Program kita itu reliable kalau berjalan dengan kondisi yang terburuk. Nah, minimum requirement-nya seperti ini. Harus bisa berjalan. Jadi kita uji itu reliable nggak sih program kita itu dengan kondisi yang terburuk. Oke, mungkin contoh lain seperti ini. Kalian pernah menggunakan perwalian FT. Nah, perwalian FT itu mungkin waktu kalian gunakan saat FPP ya, itu akan mungkin jam-jam tertentu, misalnya jam 8 pagi. Itu lagi semua mahasiswa lagi memang buka perwalian FT. Nah, kita nguji reliabilitas dari sistem perwalian FT. Misalnya ya, di requirement-nya itu perwalian FT ini harusnya bisa berjalan saat ada 1000 session yang aktif. Ada 1000 mahasiswa yang mengakses perwalian FT dalam waktu yang bersamaan. Nah, reliability itu adalah kita coba kita uji program kita itu dengan kondisi yang terburuk. Ya, misalnya anggap saja 1000, ya udah kita coba bikin session sebanyak 1000, kita jalankan bersamaan, akses perwalian FT itu memang reliable nggak? Kira-kira sistem perwalian FT itu bisa tetap berjalan nggak? Bisa melakukan transaksi di sana nggak untuk pengambilan mata kuliahnya? Nah, seperti itu. Jadi kita uji dengan kondisi yang terburuk. Itu penting juga ya. Jangan sampai kalau kita uji dengan kondisi yang best case, tapi kita harus uji dengan worst case-nya itu seperti apa. Oke. Ada juga usability. Usability itu kemudahan ya. Kemudahan sistem untuk digunakan. Nah, dia reliable, dia tidak ada bugs, tapi sulit sekali digunakan. Itu juga kita nggak bisa sebut sebagai good software quality. Ada juga integrity. Integrity ini keamanan ya. Nah, apalagi sistem kita atau program kita itu memang menyimpan data-data yang sensitif ya. Dia mudah digunakan, dia reliable, dia nggak ada bugs, tapi security-nya kurang. Nah, security-nya memang kurang. Jadi program kita itu mudah dibobol ya, seperti kayak Tokopedia dulu. Itu ya, Tokopedia itu kalian bilang mudah digunakan ya. Dia reliable juga, nggak pernah ngebugs ya. Mudah digunakan, terus nggak ada bugsnya, tapi keamanannya rendah. Nah, kita nggak bisa juga sebut sebagai good software quality seperti itu. Ada juga portability. Nah, portability ini opsional sebenarnya. Portability itu adalah kemampuan software untuk bisa dijalankan di berbagai macam environment. Nah, misalnya sistem sekarang, saya bikin programnya itu bisa dijalankan bukan hanya di Android saja, tapi di iPhone itu juga bisa. Terus ada versi desktopnya, ada versi webnya. Semakin banyak ya portabilitas program tersebut, ya semakin bagus juga program yang kalian gunakan. Seperti itu. Apalagi kalau programnya berbentuk mobile ya, entah itu game ya, ataupun aplikasi-aplikasi mobile. Aplikasi yang bagus itu pasti aplikasi yang bisa berjalan di berbagai macam environment. Ya, bukan hanya dependen di satu operating system saja, tapi bisa berjalan di berbagai macam operating system. Nah, maintainability itu adalah kemudahan untuk memelihara program tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya program kalian itu misalnya membutuhkan fitur yang baru. Nah, kalian bikin program misalnya, program kayak tadi point of sale ya. Nah, point of sale waktu itu kalian waktu bikin program itu masih belum ngetren pembayaran pakai digital money ya. Entah itu pakai OVO, pakai Dana, pakai ShopeePay ya. Waktu itu memang belum ada fitur tersebut, masih belum ngetren. Nah, sekarang lagi ngetren. Saya mau maintain sekarang program saya itu, saya update, saya tambahkan fitur yang baru. Nah, adaptasi fitur baru tersebut, misalnya saya mau terapkan fitur baru ini, itu mudah atau enggak? Nah, bagi developernya, kalau mudah berarti maintainability-nya bagus. Nah, anggap saja kalian dulu bikin programnya itu pokoknya asal jalan saja.
Ya, asal jalan terus kalian tidak menstrukturisasi coding kalian. Sehingga kalau kalian mau menambahkan fitur yang baru, misalnya kalian tidak menerapkan benar-benar object oriented programming. Jadi suatu ketika kalian mau bikin fitur baru yang membutuhkan objek yang baru, yang objek tersebut berkaitan dengan objek yang lain, itu kalian sulit untuk melakukannya. Sehingga kita bisa sebut maintainability-nya itu adalah maintainability-nya jelek ya. Karena tidak mudah di-maintain ya. Saya mau update itu sulit sekali. Akhirnya saya mau bikin programnya dari awal lagi ya, itu sama saja malah membuang waktu kan. Oke, ada juga interoperability. Ya, interoperability itu kemudahan software untuk berinteraksi dengan sistem yang lain. Ya, sama saja kayak tadi sih. Ini ada kaitannya sama maintainability. Misalnya nih saya dulu mau bikin program pos itu memang tidak ada fitur untuk digital payment. Sekarang ada digital paymentnya. Nah, kira-kira mudah nggak sih misalnya, oke, fitur tersebut misalnya ya kalian mau digital money-nya itu pakai sebuah API dari penyedia API tertentu dari pembayaran digital. Nah, kira-kira sistem saya itu kalau mau saya hubungkan ya, saya mau integrasikan itu mudah atau enggak sih? Nah, seperti itu. Jadi kemudahan interaksi dengan program yang lain, interoperability itu. Kalau maintainability itu kemudahan kita menambahkan fitur yang baru. Kita mau maintenance, kita mau menambahkan fitur yang baru itu mudah. Kalau interoperability kaitannya dengan komunikasi program kita dengan program atau sistem yang lain. Seperti itu. Ya, kalau kalian lihat sekarang berbagai macam ya startup ya, misalnya kayak digital payment ya, misalnya OVO, terus Dana, ShopeePay dan lain sebagainya. Itu pasti dia punya sebuah API ya, Application Programming Interface. API tujuannya apa? API itu tujuannya adalah dia meningkatkan interoperability-nya, ya kan? Kalian tahu API itu bahasa yang digunakan ya, itu kan berbasis XML ya. XML itu pasti semua program itu bisa berbagai macam bahasa pemrograman bisa menerjemahkannya dengan mudah. Yaitu salah satu strategi. Nah, program saya ini biar bisa interoperability-nya bagus, saya bikin sebuah API. Ya, komunikasi datanya pakai API itu. Sehingga ya komunikasinya lebih mudah ya kan, diterjemahkan oleh program yang lain itu lebih mudah. Kita pakai bahasa universal seperti itu. Oke. Oke, ini ada beberapa prinsip ya software testing itu. Ya, ini beberapa prinsip saja sih. Mungkin agak membosankan ya. Nah, prinsip-prinsip apa sih yang harus kita pegang di pengujian ya? Nah, pengujian adalah proses untuk exercising ya. Apa itu exercising? Exercising adalah melatih sebuah program ya, sebuah software dengan berbagai macam test case ya. Tujuannya adalah untuk menemukan sebuah defect dan mengevaluasi kualitas dari software tersebut. Ya, itu prinsip yang pertama ya. Itu pasti kalian sudah tahu ya. Prinsip yang pertama, tujuan kalian melakukan software testing adalah kalian menemukan sebuah defect seperti itu kan. Kalian juga membutuhkan test case. Ya, saya exercise ya. Software saya itu saya exercise menggunakan beberapa macam test case dengan kondisi tertentu. Nah, tujuannya adalah menemukan defect. Nah, kalau nggak menemukan defect gimana? Ya nggak apa-apa sih. Berarti program kalian ada dua kemungkinan. Kalian nggak bisa menemukan defectnya karena test case kalian masih kurang, atau memang program kalian sudah bagus ya. Tapi kalian ya programnya sudah bagus sehingga kalian nggak menemukan bugs, atau programnya ada bugsnya tapi kalian nggak bisa deteksi. Itu ada dua kemungkinan. Prinsip yang kedua ya, good test case itu adalah ya, test case yang bagus adalah test case yang bisa menemukan ya defect dengan lebih banyak, menemukan defect yang lebih banyak. Maksudnya adalah test case yang bagus adalah test case yang punya kemungkinan untuk mereveal, menemukan undetected defect ya, defect yang tidak ditemukan. Ya, jadi defect-defect yang tersembunyi ya. Good test case itu adalah test case yang memang bisa mereveal ya, mendapatkan defect-defect yang undetected ya, yang tidak terdeteksi seperti itu. Ya, jadi test case kalian harus berstrategi. Nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini. Gimana sih membuat test case yang bagus? Ya, itu nanti kita ada strateginya. Test case-nya itu nggak banyak, sedikit saja, tapi dia bisa menemukan berbagai macam defect seperti itu. Nah, prinsip yang ketiga, ya, result dari sebuah
software testing itu harus kita inspect ya dengan hati-hati ya. Misalnya adalah kita menemukan defect. Jadi defect itu harusnya kita laporkan ke developernya, tapi bukan kita publish ke semua orang. Nah, kalau kita publish, ada kemungkinan nanti defect tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang bagus adalah defect itu harus kita laporkan ke developer, software developer, dan kita harus inspect dengan hati-hati. Oke, ada juga ini prinsip yang keempat ya, test case harus punya output ya. Ya, sama kayak tadi kan. Nah, test case itu harus ada inputnya, kondisinya seperti apa, dan outputnya seperti apa. Yang kelima ini ya, test case harus dilakukan ya dengan input yang valid sama invalid. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Harus ini kaitannya sama ini sih, harus outputnya apa ya, outputnya yang error seperti apa, yang tidak error seperti apa, kita harus kaitkan dengan inputnya. Ya kayak login kita harus isi dengan yang valid sama invalid. Seperti itu. Prinsip yang keenam ya. Nah, kemungkinan the probability of the existence. Jadi kemungkinan defect yang ditemukan ya. Misalnya gini, saya kasih contoh saja. Misalnya kalian bikin sebuah program ya, terus kalian uji. Ya kan? Terus kalian uji, kalian menemukan 10 bugs di sana. Oke, bugsnya kalian perbaiki. Terus kalian jalankan lagi. Loh, setelah saya perbaiki bugsnya kok muncul bugs-bugs baru. Bugsnya sekarang jadi 30, yang semula 10 jadi 30. Nah, kalau seperti itu gimana? Jadi prinsip software yang bagus, software testing prinsip yang bagus adalah misalnya ya, kalau kita mau menguji sebuah program itu punya life cycle kan ya. Misalnya tahapan yang pertama itu saya uji, saya menemukan 10. Tahapan yang kedua saya menemukan lebih banyak jadi 50. Nah, itu pasti ada yang salah di program kalian. Nah, itu harus komunikasi lebih lanjut dengan developernya. Nah, jadi harusnya kalau saya menemukan bug 10, terus saya uji lagi bugsnya berkurang, sekarang ada 5 misalnya, terus ada 4, dan pada akhirnya sudah hilang bugsnya. Tapi kalau ternyata bugsnya itu tidak konsisten ya, sekarang nemu 10, besok nemu 100, terus besoknya lagi nemu 50, nah nggak konsisten, berarti ada yang salah dengan softwarenya, dengan developing softwarenya itu. Oke, prinsip yang ketujuh ya, harusnya ya testing itu dilakukan oleh pihak yang independen. Harusnya idealnya adalah software developer itu tidak boleh merangkap sebagai software tester. Ya ada kalanya memang kalau memang kita punya keterbatasan ya, kita terbatas nih anggota tim kita untuk mengerjakan project ini, sehingga ya programnya itu menyambi atau merangkap sebagai software tester. Ya boleh-boleh saja, tapi idealnya adalah software developer itu ya, software tester itu harus pihak yang berbeda dengan programmernya. Oke, yang paling mungkin ya, kita bisa menggunakan user ya, end user untuk menguji program kita. End user sama kita kan beda pihak kan ya. Nah, kalau misalnya kita memang tidak punya software tester di anggota tim kita, ya kita bisa gunakan end user itu untuk menguji program kita. Ya, prinsip yang ke-8 ini nanti akan kita gunakan juga ya. Jadi test case itu bisa kita generate secara otomatis ya. Maksudnya adalah kita sudah punya test case, kita bisa mengautomatisasi untuk menjalankan test case tersebut. Nanti ada beberapa tools ya. Nanti toolsnya itu kita gunakan untuk mengautomatisasi pengujian. Ya, misalnya kalian mau menguji fitur login ya, atau kalian punya skenario misalnya. Skenario kayak tadi, perwalian FT ya, untuk mengambil mata kuliah tertentu di FPP 1 misalnya. Nah, kalian tidak perlu misalnya kalian buka laptop terus ngeklik tombol ini. Nah, kita bisa gunakan sebuah tools untuk mengautomatisasi pengujian tersebut. Jadi nanti toolsnya itu bisa menjalankan ini kalian kursor kalian untuk ngeklik button ini secara otomatis ya. Tujuannya ya untuk mempercepat kita kan ya. Kita nggak perlu ngeklik satu-satu, kita otomatiskan saja. Itu bisa kita gunakan. Nanti kita akan pelajari beberapa toolsnya. Oke ya, prinsip yang ke-9, testing harus kita rencanakan, pasti ya. Kita harus rencanakan test case-nya apa, skenario seperti apa. Kalau kita mau merencanakan test case ya kita harus tahu inputnya apa, kondisinya seperti apa, sama outputnya seperti apa. Nah, kita jadwalkan juga ya. Pengujian yang pertama kita lakukan di
hari ini. Nah, pengujian yang kedua kita lakukan di hari setelahnya. Seperti itu. Kalau misalnya program ini ternyata kok ada bugs ya. Nah, bugsnya harus diselesaikan dulu. Nah, kita punya plan-plan seperti itu nanti. Oke ya. Prinsip yang ke-10 ya, testing activities. Aktivitas testing harus terintegrasi di software life cycle. Ya, testing itu merupakan tahapan yang mungkin itu harus yang paling penting ya. Ya, kalau kita hanya construction saja, kita bikin program, kita nggak uji, ya ada kemungkinan nanti waktu sudah kita rilis ke end user itu menemukan banyak bugs di sana. Ya harusnya ya kalau kita lihat sebenarnya software testing itu ya pengujian itu memakan waktu paling banyak ya. Memakan waktu paling banyak di sebuah project misalnya. Seperti itu ya, pengalaman beberapa software developer ya termasuk saya juga, pengujian itu butuh waktu yang paling lama. Misalnya kita punya proyek 1 tahun, bisa saja 3 bulan itu programnya udah jadi, 9 bulan sisanya kita gunakan untuk menguji. Nah, dan juga mungkin ada beberapa kalau kita mau bikin program ya, kita ngerjakan project itu banyak hal-hal yang mungkin tidak kita prediksi sebelumnya, ya kan? Ada kemungkinan end user itu membutuhkan fitur baru, ya kan? Yang waktu pertama itu kita nggak deteksi, di tengah jalan dia bilang, oh ternyata saya butuh juga fitur ini. Itu sering sekali terjadi. Nah, dan hal tersebut harus kita akomodasi kan ya. Ya inginnya sih waktu kita diskusi di awal ya, kita mau bikin software, kita mau bikin program, kita ngerjain project, di awal kita harus memberikan batasan. Fitur yang dibutuhkan oleh end user itu ini. Misalnya ada 100 fitur. Kalau misalnya ada fitur-fitur yang tidak terdeteksi di awal dan itu terjadi di tengah jalan, ada kemungkinan nanti project kita itu akan molor. Seperti itu. Ya, apalagi kalau end user kita bukan orang IT ya. End user kita misalnya dari background yang berbeda dengan kita ya. Oke ya, jadi intinya adalah kalau kita mau menguji ya, kalau kalian nanti bikin project ya, kalian bikin tugas akhir dan sebagainya, pengujian itu kalian harus spend waktu yang cukup ya, karena memang ini krusial ya, ya kan? Programnya jadi tapi diuji ternyata banyak errornya, banyak bugsnya, ya sama aja nanti. Oke, prinsip yang 11 ya, testing itu merupakan challenging task ya, creative and challenging task. Ya semakin kalian kreatif ya, kreatif untuk membuat sebuah test case itu semakin bagus, ya kan? Kalau hacker sekarang ya, seorang hacker itu orang yang kreatif kan ya, dia pasti bisa menemukan celah-celah tertentu, pasti dia punya basic pengetahuan pengujian sebuah software pasti. Nah, memang pengujian ini merupakan challenging task sama membutuhkan kreativitas ya. Ya, kalian bisa menemukan celahnya tertentu di program ini ya, itu semakin bagus. Oke. Ya, test case yang efektif itu apa? Test case yang bisa menemukan defect banyak. Ya, bisa juga dia membutuhkan sumber daya yang efisien. Sama seperti tadi ya. Saya pengen menguji fitur untuk mengambil mata kuliah. Ya sudah, saya menggunakan tools otomatisasi saja. Ya, efisien kan? Kita menghemat sumber daya manusia. Kita menghemat waktu juga. Nah, bisa digunakan kembali. Nah, jadi software testing itu test case-nya harusnya kalian bisa gunakan kembali. Maksudnya ya kalian punya test case ya untuk menguji skenario tertentu. Kalian punya test skenario. Nah, test skenario itu harusnya bisa digunakan kembali. Ya, misalnya kalian sudah perbaiki programnya, ya kan? Misalnya nemukan bugs ya dengan skenario tertentu, bugsnya udah ketemu, udah diperbaiki oleh programmernya, kalian harus bisa menggunakan kembali, reuse tes skenario yang sudah kalian bikin sebelumnya. Nah, itu kaitannya sama ini juga sih, ke penggunaan tools ya. Itu bisa kita test case-nya bisa kita simpan semua nanti di sebuah data tertentu ya. Kita punya repository untuk pengujian, nanti kita gunakan data-data test case kita untuk menguji program kita. Oke, strategi test case ya. Nah, strategi test case-nya seperti apa? Ini ada 2 cara ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di week ketiga ini untuk black box testing sama white box testing. Kalau black box testing ini pengujinya tidak perlu tahu ya, tidak perlu tahu coding atau isi dari softwarenya. Yang penting dia inputnya apa, outputnya apa. Dia tidak mengecek
programnya. Entah itu programnya jalannya efektif atau enggak, dia nggak ngecek. Sedangkan untuk whitebox testing, ya, dia selain menguji fiturnya, ya, tapi dia juga uji codingannya. Ya, bener gak sih codingannya yang ditulis oleh programmernya itu efektif gak sih? Konsep object oriented programmingnya jalan gak sih? Nah, itu whitebox testing. Kalau kita lihat di sini, nah whitebox testing pasti effortnya lebih banyak, ya kan? Karena kita uji bukan hanya fiturnya, tapi programnya. Programnya itu jalannya efektif atau enggak, ya. Algoritma atau logikanya itu benar atau enggak, ya. Itu kita uji pakai whitebox testing. Nah, ini ada dua strategi pengujian. Nanti kita akan pelajari baik itu yang black box testing maupun white box testing. Ya, kalau black box testing ini kemungkinan semua orang bisa melakukannya, end user pun bisa melakukannya. Kalau white box testing ini pasti dia software tester. End user yang punya background IT, yang tahu program, ya, yang bisa coding. Seperti itu. Oke ya. Defect ini juga bisa terjadi di berbagai macam fase software development life cycle, ya. Jadi seperti ini. Waktu di awal kalian menganalisa requirement, ya, itu bisa juga terjadi defect di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang dimaksud end user itu seperti ini, tapi programnya salah mengartikan. Nanti ada contohnya, ya. Jadi mulai dari requirement, desain, coding sama testing itu ada defectnya. Bukan hanya di sini saja. Mungkin kalian selama ini tahu ya, defect itu muncul waktu di fase coding. Fase desain pun bisa muncul defect. Kalian salah desain IRD, itu defect nggak? Pasti bisa juga defect. Terus kalian juga bisa defect waktu menganalisa kebutuhan. Ini lebih penting lagi, kalau kalian sudah tidak bisa menganalisa dengan baik kebutuhan end user, pasti defect itu akan berlanjut ke desain, ke coding, sampai ke testing. Nah, end user itu minta fitur ini, misalnya end user itu pengen, ya kayak tadi ya, bikin kalkulator untuk menghitung luas lingkaran. Ya, ini requirement-nya sudah salah. Waktu diskusi dengan end user, yang dicatat oleh programmernya itu yang dibikin untuk menghitung keliling lingkaran. Dari awal kan udah salah dia. Ya otomatis desainnya salah, codingnya salah, sampai testingnya juga salah. Seperti itu. Jadi semakin awal ya kalian bisa deteksi error atau deteksi defect deteksi defect di fase yang awal itu lebih bagus. Seperti itu. Ya, kalau untuk desain defect itu banyak ya. Kalau kalian desain IRD, desain algoritma tertentu ya. Misalnya kalau kalian mau menggunakan algoritma machine learning untuk anggap saja untuk mendeteksi sebuah kalian mau bikin program untuk object detection di sebuah gambar ya, image ya. Image-nya itu pixelnya tinggi, ya, pixelnya itu resolusinya tinggi sekali. Kalian menggunakan algoritma misalnya ya, kalau kalian ambil mata kuliah machine learning, kita berbagai macam algoritma klasifikasi kan banyak. Kalian gunakan algoritma klasifikasi Knaer-Snake-Bor. Cocok nggak sih? Ya itu jalan sih, cuma waktu prosesnya akan lebih lama dia. Nah, kalau pakai KNN, Knaer-Snake-Bor, pasti prosesnya akan lama ya kan? Dan akurasinya mungkin tidak sebaik dengan algoritma yang lain. Pemilihan algoritma ya, terus mendesain sebuah kontrol logik ya, interface, dan juga desain IRD, diagram, objek ya. Itu semuanya bisa juga muncul defect di sana. Mungkin nanti ada contohnya ya. Ini kalau coding defect ini pasti yang sering kita lakukan ya. Kalian salah ketik ya, salah mendeklarasikan sebuah variabel, terus salah mendeklarasikan sebuah metode atau function dengan return value tertentu, ya kan? Apalagi kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman yang tidak support untuk mendeteksi typo misalnya. Misalkan kalian menggunakan bahasa pemrograman Python misalnya, itu kalau kalian IDE-nya itu tidak bisa, kalau kalian salah ketik, kalian bisa tahu saat kalian jalankan. Nah, itu bisa juga terjadi di sini. Dan juga ini testing defect ya. Nah, testing itu juga bisa kalian bikin test case pun bisa muncul defect di sana. Test case-nya itu harusnya seperti ini kalian ya, namanya manusia ya. Semua fase itu pasti ada defect-nya. Bukan hanya di coding saja. Ya, kalian mau bikin test case untuk login, yang dimasukkan test case untuk ngambil mata kuliah kan nggak nyambung kan ya. Bisa juga muncul defect di sana. Nah, semua defect itu
lebih baik kita simpan di sebuah repository. Nah, itu ada beberapa tools juga untuk menyimpan sebuah defect di sini. Jadi defect-defect itu bisa kita record ya. Kalau kalian mungkin pernah menggunakan aplikasi Git ya, GitHub ya, atau Bugzilla dan lain sebagainya, itu bisa kita simpan semua. Jadi muncul error, kita laporkan ya, kita simpan di repository sehingga error itu terrecord ya. Jadi error ini, bugs ini itu sudah terselesaikan atau belum sih? Kita punya checklistnya. Nanti kita akan juga pelajari itu. Oke. Nah, ini ada contohnya. Ini silakan kita diskusikan ya. Jadi ini ada sebuah requirement atau spesifikasi seperti ini. Ini merupakan anggap saja kita mau bikin sebuah program ya. Program untuk mengkalkulasikan nilai dari uang koin ya. Uang koin itu kalau di dolar itu kan ada sen ya. Ini ada 1 sen, 5 sen, 10 sen sama 25 sen. Pengennya kita nanti programnya itu nginputin jumlah koinnya. Misalnya untuk penny itu sebanyak 1. Terus nikelnya sebanyak 2. Ya kan? Terus dime-nya sebanyak 3. Outputnya itu kita konversikan dalam bentuk dolar. Nah, misalnya saya masukin penny-nya itu 1, nikelnya itu 2. Outputnya kan 11 ya. 11 sen. 11 sen itu berapa dolar? Seperti itu. Oke. Ini kalian bisa baca. This program calculates the total dollars and cent value for a set of coins. Ya, misalnya tadi kan penny-nya 1, nikelnya 2. Berarti kan 11 sen. Jadi 1 dolar, 1 sen. Outputnya seperti itu. The user input the amount of pennies, nickels, dimes, quarters, half dollars, and dollar coins held. Jadi nanti yang dimasukkan itu penny, nickel, dime, quarter, half dollar sama a dollar. Ada 6 kali inputan yang harus dimasukkan oleh user. Misalnya dia penny-nya 0 ya udah dia nginputin 0 saja. Nikelnya 1 ya udah. Jadi dia sekarang punya 5 sen. Dime-nya 1. Sekarang dia punya 15 sen. Outputnya itu mengkonversikan sen itu ke dolar seperti itu. Ya, the program outputs the total dollars and cent values of the coins to the user. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ini tadi kepencet sudah ada kunci jawabannya tadi. Kalau seperti ini, kira-kira defect apa yang bisa kalian temukan di sini? Dari requirement seperti ini, kalau kalian coba analisa, itu harusnya ada kesalahan di sini. Waktu dia mendeklarasikan sebuah specification seperti ini, entah itu kurang jelas ya, kurang detail, ya kan? Kurang detail, kurang jelas, terus mungkin ada salah pengertian dari kebutuhan user, itu bisa kalian lihat di sini. Kalian coba analisa sekarang. Kira-kira apa? Saya buka di Google Classroom ya. Kalian sudah punya ini belum? Sudah punya slide-nya belum? Kan harusnya belum ya. Ini sudah ada kunci jawabannya sih di belakang. Sudah ya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Ini dari slide yang semester lalu itu ada perubahan tapi tidak signifikan. Tapi ya, coba kalian analisa, saya buka open di Google Classroom ya. Kalian coba analisa kira-kira apa ya? Apa defect yang kalian temukan dari spesifikasi program convert coin to dollars. Coba. Oke, yang tahu silakan dituliskan di sana. Oke, saya kasih waktu ya. Silakan kalian tulis. Kalian temukan bugs apa sih di sini? Ya, intinya adalah di fase awal kita mau bikin program ya, kita mau definisikan requirement dari pengguna itu bisa juga muncul defect. Kita belum coding loh. Kita cuma bikin dokumen ya, mencatat kebutuhan end user itu apa. Dari situ pun sudah bisa muncul defect ya. Nah, ini kalau kalian orangnya detail ya, pasti kalau dengan spesifikasi seperti ini itu pasti kurang jelas ya. Ini nggak jelas ini programnya mau ngapain sih, harusnya ditambah statement atau narasi apa di sini.
Oke, silakan saya kasih waktu mungkin 5 menit ya. Kalau nggak ada yang tahu ya kita bahas bareng-bareng sampai 8.05. Yang tahu nanti dapat poin plus seperti biasa ya. Kita punya student engagement. Semakin kalian aktif, semakin bagus. Dan itu semua terrecord kan ya? Terrecord dari diskusi kita di Google Classroom. Nah, nanti saya ambil dari sana untuk penilaian student engagement-nya. Walaupun kalian komen tapi salah nggak apa-apa. Saya lebih seneng seperti itu daripada kalian nggak ngapa-ngapain, diem, terus tidak memberikan komentar ya di diskusi kita. Nanti kalian juga nggak ikut berkontribusi ya di mata kuliah ini. Ya, pengennya kita kuliahnya dua arah sih. Oke, mungkin kalian bisa tuliskan di sini. Saya lihat ini masih belum ada ya. Oke, Calvin ini ya. User inputnya takutnya bukan integer seperti 0,5 itu double. Ya, bisa juga kita pertimbangkan di sini. Harusnya inputnya itu diberi sebuah keterangan di sini. Inputnya tidak boleh selain integer ya kan? Oh, tapi sudah ada ini, Calvin. Number of coins is an integer. Sudah ada ini. Kalau menginputkan 0,5 ya berarti bukan kesalahan programnya, bukan kesalahan di sini, tapi di sini sudah dikasih statement bahwa number of coin is an integer. Jadi nggak bisa masukin angka double seperti itu. Ya, tapi dari ketentuan ini itu ada yang masih kurang. Ya, outputnya juga is an integer, number of cent-nya is an integer. Outputnya itu number of dollar sama number of cent kan ya. Number of dollar sama number of cent. Oke, nggak apa-apa, Calvin sudah komentar ya. Tapi ini sudah diakomodasi dari user requirement-nya. Mungkin ada yang lain? Salah nggak apa-apa ya, tetap dapat nilai nanti. Oke, masih 2. Masih ada waktu 3 menit. Ya, kalian seorang programmer, seorang software tester tuh harus jadi orang yang detail ya. Kalau kita mau menuliskan sesuatu, kebutuhan pengguna kita harus tuliskan dengan sangat detail. Kalau tidak detail, pasti nanti kalau dengan ketidakdetailan tersebut ada kemungkinan muncul defect di fase-fase berikutnya.
Oke, kita lihat lagi. Kira-kira sudah ada yang komentar. Oh, ini banyak sekali. Bagus. Jenis koin. Jenis koin apa maksudnya, Hendra? Halo, Hendra? Hendra ada? Bisa diaktifkan mic-nya. Jenis koin, maksudnya jenis koin apa ini? Yang jenis koin apa ya? Jenis koinnya sudah. Ya, jenis koinnya maksudnya gimana? Coba bisa dijelaskan mungkin. Misal gini Pak, dalam input itu kita membedakan jenis koin. Oke. Kalau tidak ada jenis koinnya gitu loh Pak maksudnya. Ya, tahu. Oke. Tapi di sini ya sudah disebutkan the user inputs the amount of pennies, nickels, dimes, quarter, half dollars, and dollar coin held. Jadi sudah ada urutannya. Yang pertama adalah pennies, nickels, dimes, quarter, half dollar sama dollar coin. Tapi mungkin ini kalau kita lihat bisa juga user itu salah mengartikan programmernya. Ini yang dimasukkan apa dulu? Apakah nickel dulu, dimes dulu, quarter dulu, half dollar dulu? Nggak ada urutannya. Maksudnya seperti itu ya, Hendra? Iya. Oke, ya, sip. Iya. Oke, bisa juga seperti itu. Jadi tidak ada urutannya ya. Jumlah nominal uang yang melebihi batasan integer, tidak ada input nominal uang. Ya bisa juga ya. Bisa juga kita sebutkan jumlah maksimal ya, maksimal batasan integernya. Tapi sih kalau kita sudah tuliskan di sini integer, ya pasti integer itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 32 ya. Itu jadi ya sampai dengan berapa miliar itu masih bisa sih. Tapi dari sini kita sudah bisa sebutkan inputnya itu integer. Kita sudah tahu batasannya segitu. Oke, bagus. Al-Bidali, output harusnya double mengingat $1 100 sen. Bila user input dengan 135 sen maka outputnya 1,35 dolar yang tipenya double. Oke, tapi kalau kita lihat di sini, siapa ini tadi? Al-Bidali, outputnya itu ada dua memang, number of dollars sama number of cent. Kalau misalnya dia outputnya adalah 135 sen, ya jadi outputnya adalah $1 sama 35 sen. Jadi nggak ada masalah di situ sih sebenarnya. Oke ya, oke nggak apa-apa. Untuk Carlos Edward, mungkin inputnya tidak ada pembatas kurang dari 0. Ya bener ini. Kalau nginputin -1 kan nanti outputnya jadi minus kan ya. Ya ini nggak ada. Ya ini benar. Oke. Johannes Rexi, inputnya jumlah koin dari koin yang mana kurang dispesifikasikan saat input. Ya ini sama kayak Hendra tadi ya. Sama-sama tidak ada urutannya. Urutannya itu membingungkan. Yang dimasukkan itu apa dulu. Oke. Ini jumlah koin yang diinput tidak memiliki limit. Jadi ada kemungkinan error saat diinput dengan jumlah yang banyak. Limitnya itu integer. Tapi mungkin juga limitnya itu harusnya tidak boleh kurang dari 0 kan ya. Kalau kita tulis integer saja, itu pasti negatif itu masih bisa diakomodasi. Kalau unsigned integer itu minus nggak bisa. Ya bisa juga nanti dikasih tulisan bahwa ini bukan integer tapi unsigned integer. Dia nggak bisa mendapatkan nilai yang negatif. Atau dikasih ketentuan inputnya nggak boleh kurang dari 0. Seperti itu. Terus ada Setiawan Sugianto, tidak ada pengecekan pada inputan. Pengecekan apa maksudnya? Setiawan. Itu Pak yang kurang dari 0. Ya sama berarti ya. Tidak ada pengecekan kurang dari 0, limitnya nggak jelas ya. Oke, inputnya harusnya bukan number of coin tapi number of cent. Number of coin atau number of cent. Number of coin kayaknya ya, maksudnya gini. Penny-nya itu berapa sih? Number of coin of penny itu berapa? Kan 1 koin penny, 1 koin nickel. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, nggak apa-apa. Maksudnya inputnya kan bukan number of coin, tapi memang inputnya number of coin loh ini kalau kita lihat di sini kan. Jumlah koin penny-nya 1, jumlah koin nickelnya 2, dime-nya 3, seperti itu. Jadi nggak masalah. Oke, Daniel Yanuar. User kemungkinan bisa memasukkan tidak koin sama sekali dan juga bisa memasukkan uang koin dengan max integer, jadinya tidak ada limit. Ya, oke, sama ya, tidak ada limit di sini. Kalau ya number of coinnya kalau dia tidak masukin number of coin harusnya ditulis 0 di sana kan ya. Tapi di sini memang urutannya itu enggak
nggak dijelaskan, sehingga ya kita kesulitan untuk mendeteksinya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Oke ya, jadi nanti yang komen-komen di sini akan dapat nilai student engagement dari tiap minggunya. Oke, masih ada kesempatan lagi bagi yang belum komen. Nah ini ya, in this case a useful precondition will be one that states for example number of coin harus lebih dari sama dengan 0. Di sini harusnya ada peraturan ya, ada states yang menunjukkan number of coinnya itu lebih dari sama dengan 0. Ya, dan juga tidak ada spesifikasi yang jelas ya. Gimana sih user itu berinteraksi dengan programnya? Sama seperti yang disebutkan oleh Hendra tadi ya, Hendra Yanuar. Kalau harusnya yang dimasukin itu apa dulu urutannya? Nggak tahu urutannya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke design defect. Dari sini kalian bisa temukan defect apa kira-kira? Bisa komentar lagi di Google Classroom. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Ini ada design defect. Ini bukan program ya, tapi ini pseudocode. Tahu pseudocode ya? Pseudocode itu desain dari program. Sebelum kalian bikin program, kalian bikin pseudocode dulu. Pseudocode itu bahasa universal. Jadi dia bukan program tapi kayak desain dari program itu. Gitu ya. Oke, kalian bisa coba lihat di sini kira-kira ada defect apa yang bisa kalian temukan. Jelas di sini ya. Saya kasih komentar di sini. Dari desain. Oke, silakan dilihat. Kira-kira apa sih defect yang kita temukan di sini? Oke, 2 menit lagi. Silakan komentar. Oke, sudah ada 2 ya yang komentar.
Oke, kita lihat komentar-komentar yang sudah ada. Oke, Gabriel Audrey, pada loop while seharusnya kurang dari sama dengan 6, bukan hanya kurang dari 6. Kita lihat while loop counter is less than 6. Less than 6 berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau hanya kurang dari 6 berarti inputnya kurang 1 dong ya. Harusnya kan kurang dari sama dengan 6. Harusnya kalau kurang dari 6 ya less than 6, yang terdeteksi hanya sampai ini saja, sampai yang a half dollar saja kan ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Dollarnya enggak masuk. Ya, benar Gabriel Audrey ya. Calvin Antonio, number of dollar integer tapi di bagian n takutnya keluar hasil yang double. Number of dollar integer. Mana number of dollar? Ini ya. Sorry, number of dollarnya integer tapi di bagian n takutnya keluar hasil yang double. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya kita menemukan angka 125. Kalau kita bagi 100 tapi dalam bentuk integer, error atau muncul nilai? Calvin, kalau kamu coba mungkin di program pakai bahasa C#, pakai bahasa Java, kamu punya angka 135 ya, dalam bentuk integer, kamu bagi 100. Atau gini deh, kamu punya angka 350. Kalau kamu bagi dengan 100, munculnya kan nggak mungkin 3,5, tapi munculnya apa kira-kira? Kalau saya munculnya 3-nya aja doang. Halo? Kecil bin. Tes. Ya. Kalau nggak salah keluarnya 3-nya aja atau F. Oh ya. Keluarnya tuh 3-nya aja biasanya. Jadi 350 bagi 100. Kalau kita convert ke integer ya, kita deklarasi variabelnya itu integer, keluarnya 3. Jadi kayaknya nggak masalah di situ. Misalnya 350 kita bagi 100 kan ya. Jadi kita punya $3. Nah, 50-nya nanti di bawah ini number of cent. Ya kan? Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi bisa juga tergantung bahasa pemrogramannya ya. Kalau bahasa pemrograman C#, ya Java, kalau saya coba memang munculnya itu 3. Tapi ada juga mungkin bahasa pemrograman yang lain yang bukan Java, bukan C#, itu dia sangat sensitif dengan tipe variabel sehingga bisa juga error seperti itu. Tapi nggak apa-apa, oke. Bisa juga kita jadikan batasan di sini. Oke, loop seharusnya loop kurang dari 6 mengingat ada 6 pengecekan. Ya, benar. Ini tadi sama kayak Gabriel Audrey. Kevin Sebastian, number of cent itu total coin value minus 100 atau minus 100. Mungkin hasilnya bisa negatif. Iya, bisa negatif. Kalau total coin value-nya itu ternyata kurang dari 100 ya. Bisa juga nanti negatif. Karena memang di awal kan kita nggak bisa masukin angka negatif kan ya. Kita bisa masukin angka negatif. Sehingga ada kemungkinan hasilnya juga negatif. Oke, benar. Oke. Untuk perhitungan number of cent kayaknya lebih efisien menggunakan nilai mod dari total coin dengan number of dollar. Ya, ini bisa juga jadikan itu ya. Pertimbangan daripada kita pakai pembagi. Kalau pakai modulo ya, itu lebih efisien dan lebih aman. 350 modulo 100 berapa? 3. Ya. Oke, ini kaitannya sama kayak Calvin Antonio tadi ya. Oke, menginisialisasi nilai koin salah 25 kedobelan padahal seharusnya satunya 50. Ya, ini harusnya 50 ya. Karena half of dollar. Seperti itu. Oke. Terus apa lagi? Ini ada Daniel Yanuar. Di bagian number of dollars, jika inputnya integer, takutnya dibagi integer hasilnya 0. Karena integer dibagi integer hasilnya 0. Ya, harusnya amannya sih pakai modulo. Seperti dibilang Antonius tadi ya. Harusnya modulo ya, itu lebih aman. Kurang ada pengecekan untuk minus. Ya, tadi dari awal pun nih sudah tidak ada minus. Harusnya kalau kita setting unsigned integer sudah gak masalah sih. Nggak mungkin nilainya minus.
inisiasi koin value salah karena ada 25 sen 2 kali ya. Oke. Lumayan. Mungkin ada komentar lagi nih, saya coba refresh. Oke. Oke ya. Kita lihat kira-kira apa ya. Yang pertama ini ya, harusnya 50. Nah, yang kedua ini external interface description defect. These are defect arising from the absence of input messages. Ya harusnya dikasih input. Ini kaitannya sama tadi sih. Karena memang dari awal requirement-nya kita nggak isi, kita nggak beri ketentuan inputnya itu mana dulu, ya kan? Inputnya bukan entah itu penny dulu, dime dulu, a quarter dollar dulu. Kita nggak kasih aturan di sana, sehingga itu kaitannya sama dengan ini, ya, sama dengan programnya. Programnya kita nggak kasih message di sini, nggak ada message-nya. Oke ya, ini sama kayak tadi ya. Nah ini kan desainnya error, otomatis ya codingnya juga error, kurang lebih sama kayak tadi. Ininya array-nya salah ya, number of variabel yang ada di dalam array coin value salah, terus while loop-nya juga salah, ya kan? Nah, control logic-nya salah, terus ininya tadi juga salah ya, total coin value harusnya mungkin pakai modulo. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai situ saja untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk minggu ini kita belajar mengenai fundamental of testing. Kalian sudah tahu istilah-istilah yang sering digunakan dari pengujian. Dan juga nanti kalian juga sudah melihat secara garis besar kira-kira kalau kalian mau menguji sebuah software itu apa yang harus kalian persiapkan, ya kan? Kalian harus terapkan skenario-nya, kalian harus tahu test case-nya. Di dalam test case itu harus ada input, output sama value. Dan juga kalian juga sudah tahu tentang sedikit strategi untuk menguji sebuah software. Misalnya kita bisa bandingkan dengan software-software yang sudah ada sebelumnya. Dan juga kalian juga bisa menguji itu dengan kondisi yang terburuk harusnya. Nah, itu beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui ya untuk pengujian sebuah software atau sistem ya. Sistem atau software itu kita anggap sama. Sistem juga software kan ya. Sistem informasi juga software. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya ada pertanyaan mungkin? Kalau mungkin pertanyaannya belum muncul sekarang, kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom, kalian bisa buat discussion di sana. Dan juga untuk video perkuliahan hari ini akan saya upload hari ini, mungkin malam nanti. Kalian bisa review lagi, misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Oke, mungkin terima kasih atas kehadiran kalian semua. Ya, terima kasih juga sudah berkontribusi, berinteraksi melalui Google Classroom. Ya, saya harapannya ke depannya kalian bisa lebih aktif lagi di perkuliahan kita ya untuk beberapa minggu ke depan. Ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting ya ini ya. Ya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oke.